IMM itu apa tuh? Oh, IMM, intelektualitas, religiusitas, dan humanitas menjadi salah satu hal dan ciri khas bagi kader-kader IMM. Kita disuruh mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di podcast Jaski Media. Medianya pimpinan komisariat Jasman Alkindi IMM Kota Salatiga. Nah, perkenalkan saya di sini Imawan Nanda Nurul Huda. Dan saya Imawan Eko Prasetyo Fathur Rahman. Nah, di sini kami berdua akan membahas mengenai apa sih IMM itu dan apa keuntungan masuk ke IMM bagi maba IAIN Salatiga tahun 2021. Langsung saja. IMM itu apa, Thomas? IMM. IMM adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di situ IMM merupakan salah satu ortom dari organisasi Muhammadiyah sendiri. Jadi ini menjadi salah satu, bisa dikatakan anak kandung dari Muhammadiyah sebagai salah satu pendidikan untuk meningkatkan kualitas kader dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah dan pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya, seperti itu. Oke, jadi IMM itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kan ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apakah yang dari selain Muhammadiyah bisa masuk, Mas? Nah, ini informasi yang perlu teman-teman ketahui, bahwa di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bukan hanya menjadi tempat berproses bagi teman-teman yang notabene dari keluarga Muhammadiyah saja, Imawan Anda. Jadi di sini banyak sekali teman-teman kita yang notabene dari kalangan yang belum menjadi keluarga Muhammadiyah tetapi memiliki minat berproses dan berjuang di IMM seperti itu. Jadi di sini kita bisa ikut bergabung di IMM tanpa menyekat-nyekat, tidak ada sekat di antara teman-teman mahasiswa baru. Jadi kita bisa belajar bersama, kita bisa berproses bersama dengan satu tujuan agar bisa menjadi insan yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Oke, berarti di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya sekatan. Ya, siapapun walaupun dia bukan Muhammadiyah dulunya bisa masuk. Dan bisa dikatakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini apa ya? Siapapun general bisalah masuk. Yes, betul. Jadi kita nggak mikirin latar belakang. Wah, aku latar belakangnya B, aku nggak bisa masuk lah. Enggak, kita menampung siapapun karena di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu kita lebih ke intelektual, humanitas maupun religiusitas. Betul sekali. Bisa dijelaskan tadi apa ini? Ya, di sini ini merupakan salah satu kayak platform atau salah satu konsentrasi dari IMM, yaitu di trikompetensi dasar ini, Mawan Anda. Ini tadi intelektualitas, religiusitas, dan humanitas menjadi salah satu hal dan ciri khas bagi kader-kader IMM. Pertama, yaitu kita bisa tadi di intelektualitas. Jadi ketika nanti teman-teman bergabung di IMM, itu teman-teman bisa belajar dan mengasah intelektualitas teman-teman, mengasah ilmu berpikir, terus basic keilmuan teman-teman, karena di sini keilmuan kan banyak ya. Nah, di sini teman-teman nggak belajar satu saja, tetapi banyak sekali ilmu yang teman-teman sukai, teman-teman minati, bisa teman-teman pelajari di sini. Jadi ini masuk ke intelektualitas ya. Jadi nalar kritis, terus kecerdasan berpikir dari teman-teman diasah di IMM. Yang kedua ada religiusitas. Nah, di sini religiusitas karena apa? Ketika teman-teman hanya mengutamakan intelektualitas tanpa adanya religiusitas, menurut kami dan saya sendiri itu kurang seperti itu. Karena apa? Ya, karena kita mahasiswa Islam dan di situ pondasi kita Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk menyeimbangkan antara basic keilmuan yang umum itu kita seimbangkan dengan keilmuan agama, jadi religiusitas. Dan ketiga, ini menjadi ladang aktualisasi, ladang praktek kita secara langsung ke masyarakat, yaitu humanitas. Dimana ketika kita sudah belajar ilmu agama dan belajar ilmu pengetahuan yang lain, kita tidak hanya pintar secara teori saja, tetapi kita
berusaha, walaupun itu ketika teman-teman melihat teman-teman di luar sana itu suatu hal yang kecil, tapi menurut kita dari hal kecil itu bisa menjadi perubahan, yaitu di sini humanitas. Kita bisa meningkatkan kualitas kemasyarakatan kita dengan basic ilmu yang kita punya. Jadi prakteknya itu di humanitas seperti itu. Oke, berarti di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama tentang religiusitas bisa, intelektualitas, yang ketiga humanitas. Ketiga ini saling berhubungan, tidak bisa di satu aja atau dua aja, kita nggak bisa, karena kita sebagai manusia, kita kan mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kita disuruh mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Terus betul. Kita harus dibekali juga iman agar kita juga tidak melenceng ketika mencari ilmu. Dan juga setelah kita mencari ilmu, kita harus menerapkan ke siapapun. Ya, betul. Nah, itu adalah keuntungan untuk mahasiswa-mahasiswa baru IAIN Salatiga tahun 2021 yang ingin masuk ke IMM. Ya. Karena di sini kita akan belajar bareng, kita punya wadah banyak. Salah satunya itu ada Padma Gayatri. Yes, gitu. Betul. Terus ada juga IMM Media. Yes. Dan kita ketahui lulusan tahun kemarin nih, tahun ini, tahun 2021 ini ada yang menjadi mahasiswa berprestasi di IAIN Salatiga. Yeah. Itu dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Betul sekali. Dan tahun kemarin juga dari IMM juga. IMM terus menjadi mahasiswa ya. Nah, itu menandakan bahwa intelektualitas dari teman-teman itu benar-benar diasah di sini. Dan kita terbuka dengan teman-teman ketika ingin melakukan diskusi basic ilmuwan apapun. Yang terpenting ada ilmu yang jelas dan patokan yang jelas bagi teman-teman. Jadi tidak ada suatu hal yang rancu ketika kita membahas diskusi tersebut. Ya, karena di MM itu diskusi, terus kita main ke lapangan. Yes. Jadi kita banyakin intelektual ya kita dengan diskusi dimanapun. Kita punya angkringan dialog yang kita bisa manfaatkan lah untuk diskusi mengenai keagamaan, tentang toleransi, karena kita di Kota Salatiga, karena toleransi kita sangat spektakuler juga. Dan juga mungkin kita juga punya banyak asrama nih. Betul. Di IMM itu ada berapa, Mas? Ada 4. 3 asrama Imawati, asrama putri. Yang 1 itu adalah asrama Imawan, asrama putra, seperti itu. Dan di situ mempunyai ciri khas masing-masing, seperti itu. Biasanya apa nih, Mas? Asrama 1 yang menjadi basic tonggak awal berdirinya asrama di IMM Kota Salatiga, di situ benar-benar teman-teman ketika sudah masuk di asrama 1 belajar mengenai keorganisasian. Walaupun semua basic keilmuan atau bidang itu dimiliki ya atau dipelajari oleh teman-teman, tapi mempunyai ciri khas masing-masing. Tapi ketika di asrama 1 yang bertempat di Panti Asuhan Abu Hurairah Kauman, di situ selama kami berproses di IMM menjadi basic bagi teman-teman terutama Imawati, karena di asrama 1 itu asrama Imawati, mereka memiliki kualitas di keorganisasiannya untuk mengelola organisasi. Manajerial organisasinya sangat bagus. Lah, yang kedua di asrama 2 nih. Asrama 2 ini asrama Imawati juga. Lah di sini karena 2 tahun ini asrama 2 dijadikan sebagai pondok juga bagi teman-teman Imawati. Iya. Pondok yang modern bagi teman-teman, sehingga ketika teman-teman mondok tetapi teman-teman juga memiliki kualitas keilmuan yang bagus. Nah, di sini basic keintelektualitasan dari teman-teman asrama Imawati 2 ini yang ditonjolkan menjadi ciri khas. Nah, di situ karena banyak-banyak kegiatan seperti setiap minggunya itu melakukan diskusi, bedah buku dan lain sebagainya. Di situ teman-teman walaupun awalnya dituntut untuk suka membaca dan suka berdiskusi, tapi itu menjadi ciri khas bagi teman-teman asrama 2 lah. Yang terbaru ini asrama 3 Putri. Nah, asrama 3 Putri ini menjadi base camp bagi teman-teman yang tadi sudah disampaikan oleh Mawananda, itu sebagai base campnya angkringan dialog. Jadi pimpinan cabang tahun ini mau merintis asrama 3 sebagai asrama Imawati yang fokusnya menjadi ciri khasnya yaitu di entrepreneur. Seperti itu. Dan terakhir itu adalah asrama Imawan. Di situ Imawan-Imawan di IMM Kota Salatiga
banyak sekali yang memiliki basic di bidang politik. Terus bagaimana cara menjadi pemimpin yang bagus, pemimpin yang memiliki integritas yang bagus seperti itu. Jadi di antara satu asrama dengan asrama lain saling melengkapi lah seperti itu. Dari mulai awal yang intelektualitas sampai entrepreneurship itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan saling berkaitan. Oke, berarti jangan khawatir untuk maba-maba IAIN Salatiga tahun 2021 yang nantinya ikut ke IMM. Jangan khawatir tidak punya kos atau tempat tinggal di sini karena kita punya 4 asrama yang udah keren-keren. Teman-teman nanti bisa dicek tempat-tempatnya yang disebutin tadi. Pokoknya tempatnya bersih, rapi, keren, sumpah. Nanti teman-teman akan nyaman karena di sini pun ketika di asrama tuh kita ada diskusi, jadi kita nggak gabut scroll Instagram ataupun apa itu, karena kita ya sebagai mahasiswa kita lah agent of change, agen perubahan, kita harus menjadi perubahan di bangsa ini. Iya betul sekali, dan perlu diketahui sama teman-teman, diskusi yang kita lakukan itu bukan diskusi yang sangat serius seperti itu, yang formal, tetapi kita diskusinya mengalir, kultural seperti itu, sehingga pembahasan dari teman-teman, misal ada yang aku sedang gundah nih dengan ilmu ini. Nah, kita bahas bareng. Kita tidak ada yang namanya pemetaan yang secara saklek seperti itu ya. Kamu harus belajar ini terlebih dahulu. Tapi teman-teman bisa diskusi bersama sesuai dengan apa yang sedang teman-teman inginkan dan teman-teman rasa, ini kok aku masih bingung ya. Lah itu bisa diskusikan bersama seperti itu. Jadi ingat maba IAIN Salatiga tahun 2021 terutama Fakultas Dakwah ya. Fakultas Dakwah, kita dari Fakultas Dakwah ini. Betul. Karena ini adalah pimpinan Komisariat Jasman Al-Kindi yang bertepatan di Fakultas Dakwah. Betul. Kita ada berapa? 5 ada 5 komisariat. Kita kenalkan juga ya, biar teman-teman yang di fakultas lain juga mengetahui. Karena IMM bukan hanya di Fakultas Dakwah saja. Tak kenalkan ya Imam Nanda. Boleh. Nah, di sini yang pertama berdiri di IMM Kota Salatiga itu adalah pimpinan Komisariat Ahmad Dahlan. Itu memiliki fokus di FTIK. Nah, di FTIK betul. Ke Ahmad Dahlan ya. Informasinya nanti bisa kita lihat di kolom deskripsi dari Deski Media ya. Nah, yang kedua itu adalah pimpinan Komisariat Ibnu Rus. Nah, di sini juga di Fakultas FTIK juga, tetapi basicnya di kebahasaan Imam Wananda. Di situ ada tadris bahasa Inggris, terus PBA, dan di situ juga ada yang satu prodi di kampus 2 yaitu BSA. Jadi BSA itu masuk ke Ibnu Rus. Betul. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sampai sastra Arabnya itu masuk ke Ibnu Rus. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah pimpinan Komisariat Prof. Ahmadi. Pimpinan Komisariat Prof. Ahmadi itu berada di kampus 2. Kampus 2 yaitu Fakultas Syariah dan Usuluddin. Di sini 2 fakultas ini bergabung menjadi satu di dalam pimpinan Komisariat Prof. Ahmadi. Selanjutnya ada kampus 1 nih, teman-teman, kampus 1 yang melihat video ini dan podcast ini ya. Itu ada pimpinan Komisariat Ibnu Khaldun. Di situ teman-teman memiliki basic di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga fokusnya juga di bidang ekonomi, manajemen, terutama ekonomi syariah ya. Nah, seperti itu. Dan terakhir kita pimpinan Komisariat Jasman Al-Kindi IMM Kota Salatiga yang alhamdulillah kita baru 2 tahun ini. Kita masih muda-mudanya. Oke. 2 tahun ini. Ya, jadi ada 5 komisariat dan 1 cabang di IMM Kota Salatiga. Nah, jadi untuk maba-maba jangan lupa kita akan buka DAD. DAD itu adalah jalur akom dasar. Itu sebagai gerbang utama masuk ke IMM. Kita akan buka di bulan September. Kita akan ada DAD yang ketiga di tahun ini, periode ini. Di tahun ini kita akan buat lagi ya di bulan September. Nah, bagi teman-teman yang belum ikut
organisasi eksternal kampus bisa ikut di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Salatiga, khususnya dari mahasiswa IAIN Salatiga. Untuk persyaratan dan kawan-kawan bisa teman-teman cek di kolom deskripsi, nanti kita akan sematkan di situ. Betul. Untuk informasi sedikit ya, itu pendaftaran sudah dimulai dari bulan Agustus ini di tanggal 16 sampai tanggal 30 Agustus teman-teman. Jadi teman-teman perlu segera nih lihat kolom deskripsi kita, terus Instagram. Wah, ada Instagram juga kan? Ada. Apa sih Instagramnya, Imawan? Instagramnya dari cabang ya, yaitu IMM Salatiga. Ya, teman-teman bisa lihat aja IMM Salatiga, dan juga IMM setiap komisariat itu juga ada, bisa dilihat. Tadi bisa diperhatikan ya nama-nama komisariatnya apa aja gitu. Jadi nanti kita akan sediakan sekalian ya di kolom deskripsi itu nomor-nomor CP di per fakultas. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan per fakultasnya masing-masing, dan kita akan bertemu di DAD 3 IMM Kota Salatiga di periode ini. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi untuk episode yang lainnya. Mungkin kita bisa mengenai tentang kemahasiswaan, ataupun tentang keagamaan, ataupun tentang kemanusiaan. Betul, atau sosial. Sekali. Tunggu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dengan setia di podcast Jaski Media ini. Sekian dari kami. Nun wal qalami masturun. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.